Mas, kenapa sih kok sabuknya ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru? Setahu saya di perisai diri itu hanya ada sabuk putih, hitam, dan merah. Mau tahu jawabannya? Simak lengkap penjelasan saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bunga sepasang. Pertanyaan tadi keluar atas respon dari video-video dan postingan-postingan kami dari Silat Perisai Diri Canberra di akun sosial media kami. Salah satunya adalah foto ini. Beberapa pertanyaan pun muncul, baik itu dituliskan di komen atau mungkin sekedar ada di benak saudara-saudara saya di Indonesia. Kok sabuknya hijau? Apa mereka itu dari Klatnas Perisai Diri ya? Atau ada juga yang bilang, Lur, ganti sabuknya Lur. Hei, perisai diri itu cuma ada warna putih, hitam, dan merah. Atau mungkin pertanyaan, kamu dari grup kita apa bukan? Oh, jangan-jangan ini sempalan perisai diri. Macam-macam lah kekhawatiran dari saudara-saudara saya di perisai diri, dan percayalah keheranan dari mas-mas dan mbak-mbak sekalian di Indonesia adalah sama dengan apa yang saya rasakan ketika saya pertama kali menginjak Australia di tahun 99. Tapi sebelumnya pasti banyak yang belum mengenal saya. Nama saya Anjar, saya dari Jakarta. Saya mulai perisai diri di awal tahun 1983 di Jakarta. Saya beruntung ayah saya pada saat itu dipertemukan oleh Mas Susilo Sudarmaji. Setelah bertemu dengan Mas Susilo Sudarmaji, ayah saya membuka ranting di tempat saya tinggal. Kemudian saya termasuk angkatan pertama, usia saya saat itu 9 tahun. Saya mulai melatih pada saat usia saya 13 tahun. Bukan karena hebat seperti Pak Dirjo ya, jangan salah. Saya harus melatih karena memang ranting saya itu timbul tenggelam. Maksudnya kadang ada bantuan dari pelatih lain, kadang juga nggak ada. Kalau kosong kakak saya yang mengisi, kalau kakak saya juga sibuk, terpaksa saya mengisi. Biarpun usia saya masih 13 tahun pada saat itu. Ketika saya hijau biru, saya dilatih oleh Mas Ruby Baskoro dari Jakarta. Kemudian itu yang membidangi saya di bidang teknik. Kemudian saya juga berlatih dengan Mas Tony Widya, terutama di bagian IPSI. Saya beruntung karena saya sempat ditangani oleh pelatih-pelatih yang luar biasa di Jakarta pada saat itu. Kemudian saya mulai ikut pertandingan di tingkat mahasiswa, tingkat nasional. Mulailah saya berada di bawah bimbingan Mas Monukatili, Mas Sigit Prakoso, Mas Susilo Sudarmaji, Mas Malomo, dan terutamanya Mas Arnowo Aji sebagai pembina teknik di Perisai Diri Jakarta pada saat itu. Mulai saya menduduki tingkat merah, barulah saya menambah wawasan saya dengan berlatih pada pendekar lain. Dan saat itu saya berlatih di bawah asuhan Mas Wu di Yogyakarta. Karena saya sempat tinggal di Yogyakarta selama 3 tahun. Memang saya menetap di 2 kota, di Jakarta dan di Yogyakarta. Kalau ada hari Senin sampai Jumat saya kerja, berarti saya ada di daerah Jakarta. Weekend saya akan ada di Yogyakarta dengan keluarga saya. Jadi banyak kenal oleh pelatih-pelatih, terutama pelatih Yogyakarta di sekitar UGM, Condong Catur, dan sekitarnya. Tingkatan saya saat ini merah kuning. Tahun 2002 saya mengikuti ujian merah. Dari biru merah ke merah. Saya sempat berpasangan dengan Kang Denny Sumantri. Saat ini pendekar di Jawa Barat. Luar biasa. Soalnya saya bobok bonyok saat serang hindar dengan Kang Denny Sumantri. Kayaknya pengujinya kesian ngelihat saya, akhirnya saya lulus naik merah. Kemudian tahun 2005 saya UKT lagi naik ke merah kuning di Yogyakarta. Berpasangan dengan Mas Yoyo Suryo dari Surabaya. Ya sama juga, bobok bonyok juga.
pecah sini, pecah sini, pecah sini gitu. Mas Yoyo Suryonya jelas lulus. Akhirnya pengujinya kesian lagi lihat saya lulus lagi. Tapi nanti kalau ujian naik kuning, saya yakin saya lebih siap. Lebih siap bonyok maksudnya. Kemudian tahun 2008 saya hijrah ke Australia. Mulai dari Sydney, kemudian ke Perth, kemudian di Brisbane. Di Brisbane selama 5 tahun. Di sana saya belajar kepada kakak-kakak perguruan saya yang ada di Brisbane, bagaimana sih cara melatih di luar negeri, utamanya di Australia. Gimana sih cara mentranslate kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalimat PD, kalimat bela diri, semua saya pelajari bagaimana cara menerangkan. Jadi total selama 5 tahun itu saya hanya belajar. Saya di sana tuh nggak banyak melatih. Melatih hanya pada tingkat-tingkat hijau, hijau biru ya saya latih. Tapi untuk tingkat dasar saya nggak pernah melatih. Saya akan duduk di pojokan dan mendengarkan. Mendengarkan caranya gimana menyampaikan pelajaran ke tingkat-tingkat dasar. Kemudian apa itu siku, apa itu leher, apa itu garuda, gimana cara menerangkan ksatria, gimana cara menerangkan harimau. Semuanya saya belajar selama 5 tahun. Itu semua adalah masa-masa saya belajar bagaimana membuka kelas di Australia. Termasuk diantaranya apa yang apa syarat-syarat untuk bisa melatih di Australia dan sebagainya dan sebagainya. Dan perlu dicatat, silat perisai diri Canberra bernaung di bawah Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Komisariat Australia. Tahun 2015 saya pindah ke Canberra, hingga akhirnya pada tahun 2016 saya mulai membuka latihan silat perisai diri di Canberra. Demikianlah tentang saya agar mas-mas dan mbak-mbak lebih mengenal saya secara pribadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa sih warna sabuknya di silat perisai diri Canberra itu warna-warni? Yang paling enak untuk menerangkan ini adalah kita kembali ke sejarah perisai diri di masa Pak Dirjo. Oke. Di bawah tahun 1965, berdasarkan diskusi saya dengan para senior di Surabaya, di Indonesia, pada saat itu perisai diri murid-murid Pak Dirjo mengenakan pakaian hitam-hitam. Latihan itu adalah hitam-hitam. Nah, sabuk yang dikenakan oleh murid-murid Pak Dirjo pada waktu itu adalah sabuk putih, sabuk hijau, sabuk biru, sabuk merah. Sabuk merah pada saat itu kira-kira sama dengan tingkatan strip merah saat ini. Perisai diri saat itu pun mulai berkembang di sekitar Jawa Timur dan di provinsi-provinsi di sekitar Pulau Jawa dan Bali. Keorganisasian perisai diri pada saat itu sedang berkembang. Ada perubahan di sana sini karena mulai berusaha membuat struktur organisasi yang kuat. Beberapa perubahan itu diantaranya adalah perubahan menuju tingkat yang sekarang kita kenal, yaitu tingkatan putih, hijau, biru, merah itu naik menjadi bed seperti ini. Kemudian ditambahkan tingkatan-tingkatan transisi. Tingkatan transisi yaitu ada tingkatan diantaranya, sehingga bed dengan tingkat strip putih, putih hijau, hijau, hijau biru dan sebagainya yang sekarang kita kenakan. Kemudian ada tingkatan disebut cakel, yaitu calon keluarga. Ini transisi dari dasar menuju keluarga. Seragam pun dirubah menjadi putih dengan sabuk merah, cakel, keluarga dan sebagainya dengan tingkatan yang sekarang kita tahu. Kemudian diperkenalkan tingkat dasar dan saat itu diberikan dasar itu ada 2 tingkatan, dasar 1 dan dasar 2. Mesti diingat selama masa transisi ini tidak semerta-merta semuanya berubah. Enggak. Saat itu banyak yang memiliki seragam hitam. Bukan berarti semuanya tiba-tiba harus beli baju baru seragam putih. Enggak semuanya orang punya uang untuk langsung beli seragam baru. Maka diperbolehkan bagi yang sudah memiliki seragam hitam tetap menggunakan seragam hitamnya.
Yang mau membeli baru seragam putih silahkan, tetapi angkatan baru mulai membeli seragam putih. Dan ingat, perisai diri sudah tersebar pada saat itu. Enggak sekarang ada grup chat atau sosial media, begitu kasih pengumuman langsung keputusan selesai, setiap orang dihubungi di setiap daerah, mudah. Pada saat itu tidak semudah itu. Orang harus telepon, kirim surat, surat keputusan harus dikirim melalui pos dan sebagainya, kemudian diranting-ranting di pihak di tingkat provinsi, semua harus disosialisasikan kembali. Jadi proses ini memakan waktu yang lama. Pada saat itu tingkat dasar 1 dan tingkat dasar 2, di saat masih banyak yang mengenakan seragam hitam, sabuk hitam itu membingungkan. Gimana caranya ya sabuk hitam, seragam hitam yang nggak kelihatan? Akhirnya banyak yang tetap menggunakan sabuk hijau dan sabuk biru. Di antaranya Yogyakarta masih menggunakan sabuk hijau sampai sekitar tahun 82-an. 83 saya masuk di Jakarta, saya masih melihat pada saat saya ujian kenaikan tingkat di Senayan masih banyak yang mengenakan sabuk biru. Dan memang di Surabaya menurut senior saya pada saat itu, oh ya dulunya kita ini dasar 2 sabuk biru kemudian dirubah menjadi sabuk hitam. Jadi ada transisi di mana dasar 1, dasar 2, dasar 2 itu ada yang hijau, ada yang biru karena masalah penyeragaman seluruh Indonesia itu komunikasinya tidak mudah saat itu. Nah, kita fokus ke salah satu ranting di Bandung. Yang tentunya bukan hanya satu ranting ini, banyak. Satu ranting di Bandung menggunakan tingkat dasar yaitu ban putih, ban hijau, ban biru, kemudian cakel, kemudian masuk ke strip-strip seperti sekarang ini. Jadi ada 3 tingkatan di tingkat dasar. Ban putih, ban hijau, ban biru. Ini tahun 70-an akhir. Salah seorang murid di ranting tersebut namanya Kang Dadan Muharam. Pada tahun itu beliau memutuskan untuk hijrah ke Australia dengan tekad satu, membuka silat dan hidup melalui silat di Australia. Beliau hijrah ke Australia, kita putus hubungan sejarah kita sekarang. Kalau antar daerah saja sulit komunikasi, bisa dibandingkan Australia pada saat itu beda benua. Surat-suratan aja nggak tahu kapan nyampe. Apalagi hubungan komunikasi. Buat hidup aja orang di Australia semua yang pendatang dari Indonesia sudah susah. Itu jadi ya udah, yang penting hidup dulu, berhasil dulu di Australia, baru nanti urusan Indonesia belakangan. Jadi keorganisasian dan komunikasi dengan pusat pada saat itu sudah terputus. Nah, Kang Dadan Muharam, silahkan bisa mencari profilnya. Beliau adalah orang pertama perisai diri Indonesia yang hijrah ke Australia, membuka sekolah silat perisai diri di Australia. Itu tahun 70-an. Jadi clear ya, tahun 79, 78 ada seorang anggota perisai diri Kang Dadan Muharam hijrah ke Australia dengan pemahaman dasar 1 itu sabuk putih, dasar 2 sabuk hijau, kemudian naik sabuk biru, kemudian cakel, dan tidak mengenal istilah dasar 1, dasar 2. Tahun 79 Kang Dadan Muharam atau dikenal juga Kang Don Muharam itu bertemu dengan seorang dosen di Indonesia yang selalu memperjuangkan budaya Indonesia untuk tersebar di Australia. Nama beliau adalah Pak Iman Partorejo. Sampai sekarang beliau masih ada di Brisbane. Oleh Pak Iman Partorejo, Kang Don Muharam diberikan tempat untuk demonstrasi, yaitu di sekolah anak beliau. Anak beliau namanya Mas Syuman. Mas Syuman ini menjadi salah satu murid beliau di angkatan pertama. Dan Kang Don Muharam
melakukan demonstrasi di salah satu sekolah. Di sekolah tersebut ada dua bela diri, dan dua bela diri ini sudah sangat ternama di Brisbane. Bagaimana caranya agar silat mendapat peminat pada saat itu? Orang hanya tahu dua bela diri ini. Kang Don Muharam benar-benar mencurahkan seluruh kemampuannya, jiwa dan raga, demonstrasi sendiri demi menarik minat murid-murid sekolah tersebut. Nah, di masa awal ini terjadilah pembelajaran bahwa di Australia ujian 6 bulan sekali untuk bela diri itu kelamaan. Kelamaannya kenapa? Ketika seseorang pertama kali belajar bela diri, yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah attachment terhadap silat itu sendiri, terhadap bela diri itu sendiri. Attachment ini yang harus didapat. Setelah dia terattach dengan demonstrasi sang pelatih, maka attachment kedua adalah membuat hubungan mereka erat dengan martial arts school. Nah, ini salah satu caranya adalah yaitu dengan kenaikan tingkat di saat 3 bulan. Karena 3 bulan ini krusial. Krusial itu apa ya? Penting. 3 bulan ini penting, jangan sampai anak ini bosan, semua murid itu bosan kemudian hilang. Oke. Nah, untuk menciptakan attachment inilah terhadap sekolah bela diri diperkenalkan tingkatan-tingkatan transisi setiap 3 bulan. Nah, sejak saat itulah ada tingkatan di tingkat dasar di Australia, yaitu sabuk putih, putih hijau, hijau, hijau biru, biru, biru merah, kemudian merah yang artinya cakel. Sekitar tahun 83, Mas Nanang Sumindarto selaku Ketua Umum Pelatnas Perisai Diri mengunjungi Australia untuk pertama kalinya. Dan kemudian Mas Nanang Sumindarto mulai diperkenalkan kenapa di Australia memiliki tingkatan putih, putih hijau, hijau, hijau biru, biru, biru merah, kemudian cakel. Dan hal ini sangat diperlukan untuk kemajuan perisai diri di Australia. Di antara lain alasannya adalah yang pertama, persaingan bisnis bela diri. Yang kedua, Australia jauh dari sumber ilmu. Yang ketiga, mempertahankan mutu teknik di Australia. Yang keempat, berusaha menyamai jam terbang latihan teman-teman di Indonesia dengan di Australia. Perlu diingat ya, masalah jam terbang di Indonesia itu umumnya latihan 1 minggu 2 kali. Di antara 1 minggu 2 kali itu sekali latihan 2 jam, berarti 4 jam seminggu. Ini kita ambil rata-rata aja. Sementara di Australia itu latihan umumnya 1 minggu 1 hari, sekali latihan 2 jam. Ini kita bicara dulu. Sekarang 1 minggu di perisai diri Canberra latihan hanya 1 jam, hanya pada hari Sabtu. Jadi bisa dibayangkan jam terbang kita jauh di belakang jam terbang teman-teman di Indonesia saat berlatih. Jadi pentingnya menyamai jam terbang sehingga proses latihannya lebih lama tanpa membuat anak menjadi bosan, murid-murid menjadi bosan, adalah mempertahankan banyaknya tingkatan di tingkat dasar. Atas dasar ini pun pada saat itu, oh ya, ini sesuatu hal yang bagus. Pusat menyetujui tingkatan-tingkatan yang ada di Australia menjadi sabuk putih hijau, hijau, hijau biru, biru, biru merah, merah. Karena memang jam terbangnya itu nggak cukup dan jauh dari sumber ilmu. Pendekar hanya bisa dihadirkan 1 kali setahun, itu pun kalau dananya terkumpul. Kalau dananya nggak terkumpul ya 1 kali 2 tahun. Nah, pada saat pendekar hadir itulah diadakan selama beberapa hari, biasanya 1 minggu, itu penyeragaman teknik. Dicek teknik-tekniknya dari setiap pelatih untuk dibetulkan oleh pendekar yang hadir dari Dewan Pendekar. Atas dasar ini pengurus pusat menyetujui 6 tingkatan sebelum cakel di Australia. Kemudian Komisariat Perisai Diri Australia pun dibentuk sebagai organisasi legal di negeri Australia.
Sebagai organisasi yang legal, maka harus dibuatkan nama organisasinya, kemudian membernya, kemudian konstitusinya. Jadi organisasi legal di Australia harus punya konstitusi. ADART di Indonesia tidak diakui di hukum Australia. Maka konstitusi itu pun dibuat bersama-sama dengan sepengetahuan pengurus pusat saat itu. Jadi selain ADART perisai diri yang ada di Indonesia, Australia memiliki ADART tersendiri. Di antaranya adalah bagaimana tingkatan itu diatur di Australia, bagaimana tingkatan itu menyesuaikan dengan Indonesia, kemudian masalah ujian kenaikan tingkat, bagaimana pengaturan ujian kenaikan tingkat di Australia, bagaimana penunjukan pelatih, siapa yang berhak melatih di Australia, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pelatih dari Indonesia kalau datang ke Australia nggak berarti bebas-bebas aja melenggang, buka ranting, latih sendiri. Enggak, ada banyak syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Nah, sebagai Merah Kuning dari Indonesia, bukan berarti kalau saya datang ke Australia kemudian petentang-tenteng merasa yang tingkatnya tinggi, kemudian sebentar ada telepon. Ini ada telepon dari Mas Russell, sebentar saya jawab dulu ya. Assalamualaikum Mas. I'm good, thank you Mas. Good. Alhamdulillah, good. Yeah, getting better. Baiklah, kita lanjutkan mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Sebagai Merah Kuning dari Indonesia, bukan berarti saya datang ke Australia, kemudian saya petantang-tenteng merasa tingkatannya tinggi, kemudian saya ngatur-ngatur di Australia. Enggak begitu. Saya harus menunjukkan bagaimana tata cara berorganisasi yang baik di perisai diri. Jadi saya hadir ke Australia, saya tunduk terhadap ketentuan yang ada di Komisariat Perisai Diri Australia. Nah, sekarang bagaimana penyetaraan tingkatan yang ada di Australia dengan di Indonesia? Jadi sabuk putih itu 3 bulan, putih hijau, kemudian 3 bulan latihan boleh ujian lagi naik hijau, 3 bulan latihan boleh lagi naik hijau biru, 3 bulan latihan boleh naik lagi ke sabuk biru. Nah, di sabuk biru inilah terdapat kesetaraan dengan dasar 2 di Australia. Setelah sabuk biru, 6 bulan di sabuk biru, maka anggota akan boleh ikut ujian naik ke sabuk biru merah. 6 bulan setelah itu naik ke sabuk merah, dan sabuk merah inilah terdapat kesetaraan dengan tingkatan cakel di Indonesia. Boleh nggak kalau saya ngotot pakai tingkatan di Indonesia? Ya, ada 2 hal. Yang pertama artinya kita tidak mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh Komisariat Australia. Itu kalau memang kita berada di bawah naungan Perisai Diri Australia, sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah dituliskan di Konstitusi Perisai Diri Australia. Tapi sah nggak kalau sabuk putih, sabuk hitam, cakel? Ya silahkan aja, tapi akan bertemu pada saat cakel naik ke strip putih. Kalau mereka mengikuti aturan 6 bulan, kemudian naik ke tingkat putih, dites oleh pelatih-pelatih yang lain, apa murid-murid mereka bisa lulus. Karena anggota-anggota yang lain tingkat latihannya sudah jauh lebih lama. Artinya begini, mereka harus memiliki jam terbang yang sama agar memiliki kemampuan yang setara pada saat mereka ujian ke strip putih dengan ranting-ranting lain. Dan perlu diingat, ujian di tingkat keluarga di Australia itu sangat berat. Kualitas teknik sangat terjaga, para pelatih yang menilai juga sangat ketat. Jadi kalau saya menerapkan sabuk dasar 1, dasar 2, 6 bulan, kemudian
latihan hanya 1 minggu 1 jam, kemudian saya kirim anak saya pada saat cakel bertemu serang hindar dengan tingkat cakel yang ada di Queensland. Waduh, bisa bobok bonyok murid saya. Kenapa? Jam terbangnya jauh sekali dibandingkan dengan yang ada di Queensland. Jadi lebih baik saya mengikuti aturan yang ada sehingga kualitas teknik akan sama. Nah, sekarang kita kembali ke perisai diri. Apa sih tantangan silat perisai diri dalam hal tingkatan? Perlu diingat di perisai diri sendiri pada saat masih ada Pak Dirjo dibuatkan sampai sekarang mungkin ADART-nya masih sama ya, bahwa maaf kalau saya salah, dulu ada usia minimum ikut silat perisai diri adalah 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena pada saat 10 tahun itulah menurut ilmu keolahragaan itu di masa-masa terbaik untuk anak melakukan olahraga kompleks, tetapi ototnya masih berkembang. Kalau dia diajarkan silat perisai diri pada saat otot itu sempurna, maka otot itu sudah menjadi otot silat. Nah, sekarang bayangkan kalau tingkatan dasar 1, dasar 2 cakel ternyata diimplementasikan terhadap kelas untuk tumbuh kembang anak yang anak baru berusia 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti sampai hijau biru itu kan umumnya 3,5 tahun ya. Berarti 8 tahun atau 9 tahun mereka hijau biru. Itu gimana implementasinya hijau biru 9 tahun? Apa ya 9 tahun anak bisa meraih hijau biru? Katakanlah bisa meraih hijau biru, terus berapa lama harus naik ke biru? Karena tingkatan biru minimal kalau nggak salah itu 17 tahun. Dulu saya 7 tahun loh di hijau biru, itu perasaan lama sekali. Apalagi sekarang kalau umur usia 6 tahun sudah ikut latihan perisai diri dengan tingkatan dasar 1, dasar 2 cakel. Nah, ini perlu pertimbangan bagaimana merubah tingkatan dasar untuk anak-anak usia dini. Dan jangan salah, pengurus pusat sekarang sudah memikirkan hal itu. Kalau saya urusan tingkatan, saya lebih suka tingkatan berdasarkan kelompok usia. Cakel ke atas tidak berubah. Tapi cakel ke bawah berdasarkan kelompok usia 4-6 tahun. Misalkan kita sebut ini tingkatan Garuda. Ada Garuda 1, Garuda 2, Garuda 3, Garuda 4 misalkan gitu. Kemudian usia 7-9 tahun adalah tingkatan harimau. Kemudian umur 10-12 tahun itu tingkatan naga. Di dalamnya ada tingkatan-tingkatan, tetapi program latihannya adalah targetnya berdasarkan kelompok usia masing-masing. Tetapi materi yang diberikan tidak lebih dari materi dasar 2. Nah, tingkatan ini begitu mereka mencapai tingkat naga, kan nggak harus ya yang masuk ke sini itu sebelumnya latihan di tingkat di bawahnya, itu nggak harus. Bisa aja baru hadir di usia sekian, silahkan langsung nanti ujian penyetaraan ke cakel. Akan tetapi yang baru masuk perisai diri setelah usia 13 tahun, maka mereka mengikuti program dasar 1 dan dasar 2. Enak sih ngomongnya, tapi saya yakin ini nggak mudah implementasinya bagi pengurus pusat maupun Dewan Pendekar. Karena kembali lagi sebagai organisasi harus jelas apa yang dipelajari di setiap tingkatan tersebut, dan itu sangat tidak mudah. Apapun hasilnya, kita semua sebagai pelatih, sebagai murid perisai diri harus selalu mensupport pengurus pusat dan Dewan Pendekar untuk memberikan yang terbaik untuk perguruan yang kita cintai. Nah, sekarang sudah tahu kan masalah tingkatan di silat perisai diri Canberra yang sama dengan silat perisai diri di Australia.
Apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu masalah tingkatan ini? Yang pertama, share link video ini ke seluruh keluarga silat nasional Indonesia perisai diri di Indonesia, sehingga adik-adik yang baru mengikuti perisai diri paham, oh ada perbedaan antara keluarga silat nasional Indonesia perisai diri di Indonesia dan Komisariat Australia. Yang kedua, berhenti membuat komen yang menyudutkan seakan-akan silat perisai diri Australia tidak mengikuti perisai diri Indonesia. Ini komen-komen seperti begini. Hei, tingkatan kamu kok beda, ganti itu sabuk kamu. Atau, Lur, jangan pakai tingkatan beda Lur, samakan dengan kita. Hal ini dampaknya sangat negatif terhadap seluruh keluarga perisai diri di Australia. Yang pertama, para orang tua yang membaca langsung berpikir jangan-jangan ini tempat latihan abal-abal nih. Kok begitu anak saya ditaruh di situ diprotes orang Indonesia banyak banget, katanya tingkatannya beda. Jangan-jangan ini pelatihnya cuma buat cari duit nih. Nggak ngikutin Indonesia. Jadi curiga hal ini akan terjadi di seluruh ranting perisai diri di Australia. Mulai sekarang ubah cara komentar terhadap tingkatan yang berbeda, termasuk ke ranting-ranting lain yang ada di Australia. Para pelatih perisai diri Australia banyak yang tidak paham dengan komentar-komentar dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain-lain. Mulai sekarang gunakan komentar positif. Nah, setiap ada anggota baru, perkenalkan video ini biar mereka memiliki wawasan yang lebih luas tentang bagaimana perisai diri di Australia, bagaimana perkembangannya, dan lain-lain. Nah, demikian dari saya. Gimana? Kira-kira perlu nggak video-video seperti ini yang berkisah tentang silat perisai diri di Australia, di Canberra untuk ditambah? Bila memang perlu, silahkan subscribe channel kami. Saya mau lihat seberapa besar animonya. Kalau memang yang ingin tahu itu banyak dan mengharapkan video-video seperti ini yang berbicara tentang perisai diri lebih banyak lagi, saya akan buatkan video-video secara berkala. Tapi kalau memang tidak banyak yang ingin tahu, ya video ini saya rasa sudah cukup. Sekian dari saya, Anjar Prayudi, pelatih dari silat perisai diri Canberra. Salam hormat, salam bunga sepasang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.